Berapa banyak orang dari kalangan kita masyarakat muslim yang menganggap bahwa rangkaian amal ibadah Ramadan itu apabila sudah kita menyambutnya di penghujung dengan bertakbir, bahasa kita takbiran, datang rembulan 1 Syawal, lalu kemudian akhirnya kita usai dan selesaikan rangkaian ibadah Ramadan kita. Tidak, masih ada tersisa satu ibadah yang tidak kalah penting daripada ibadah puasa itu sendiri. Ibadah itu adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Jangan dilihat dari hitungan berat 2,5 kilogram. Kalau hitungan liter 3,5 liter, jangan dilihat dari kecilnya angka dan bilangan itu, tapi lihat bagaimana dampak yang ditimbulkan saat kita menunaikan ibadah zakat fitrah. Kecil bagi kita, besarnya Masya Allah bagi para mustahik, orang-orang yang menerimanya. La haula wala quwata. Kecil 2,5 kilogram Pak, Bu, 3,5 liter. Hitungan duit di bawah 50.000. Hitungan duit di bawah 50.000 rupiah. Tapi berapa banyak di antara kita apabila ibadah Ramadan, Masya Allah, hebat, semangat, bergairah, berhasrat, terus berselera, bahkan sampai di penghujungnya dia khatamkan itu Al-Quran sampai 5 kali khatam, tasbih yang tidak ada lagi hitungannya, artinya saking banyaknya. Dia bersilaturahim, dia berselawat kepada Rasul. Begitu penunaian ibadah zakat fitrah, ia lupa, terabaikan, terlewatkan. Seorang sahabat datang ke hadapan Rasul, mengadu apa yang terjadi pada dirinya. Ya Rasul, lapor. Ada apa gerangan sahabat? Aku terlupa ya Rasul, tidak membayar zakat. Zakat fitrahmu terlupakan. Iya ya Rasul. Dapatkah aku membayar saat ini? Tidak bisa. Kalau begitu aku ganti saja ya Rasul dengan sesuatu yang bahkan lebih daripada nilai zakat fitrah. Enggak bisa, kata Nabi. Ya Rasul, aku memiliki 2 petak kebun, yang satu kurma, yang satunya lagi ainab, anggur. Besar kebunku ya Rasul. Ini asetku yang paling besar. Daya hasilnya pun istimewa. Ya Rasul, bagaimana kalau 2 kebunku, yang satu anggur, yang satu lagi kurma, kugantikan saja keduanya, kubayarkan sebagai penambal daripada zakat fitrah yang terlupa. Apa jawaban Nabi? Enggak bisa. Kau kumpulkan harta benda dan kemilau dunia, padat antara langit dan bumi, untuk menggantikan status daripada penunaian ibadah zakat fitrah, maka tidak akan pernah mampu menandingi daripada zakat fitrah. La haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian,
para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita, keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tentukan untuk sama-sama kita kembali mengabdi kepada Allah. Kita tunaikan hak-hak Allah untuk kita ibadahi. Kita jalankan apa yang menjadi sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah merupakan dorongan daripada iman dan Islam. Ini semua muncul dan lahir disebabkan Allah tuangkan hidayah dan taufiknya kepada kita sampai subuh pagi ini. Kita ucapkan kalimat tahmid alhamdu. Besar harapan kita mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, yakni kecondongan hidup kita menuju ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan tidak terhenti sampai pagi ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada kita nikmat istiqamah dalam iman Islam. Allah lestarikan hidayah dan taufik untuk kita. Bahkan di hari kematian kita saat maut menjemput kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan tetap iman, borong amal soleh. Insya Allah tempat kembali pulang kita Allah sudah siapkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tancapkan niat i'tikaf. Mudah-mudahan selama keberadaan kita di dalam rumah Allah, dalam rangka kita tunaikan sunnah i'tikaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan kebaikan yang banyak pada diri dan kehidupan dunia kita. Amin ya rabbal. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kita baca niat i'tikaf, hati kita mantap menjalankan sunnah i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi, barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala alirkan rekening akhirat kita banyak nilai kebaikan dan pahala. Insya sampai kapan? Sampai nanti setelah kita tinggalkan ini masjid, baru argo itu kembali dihentikan oleh Allah. Meskipun nanti di pertengahan pembicaraan saya terasa datang lagi rasa kantuk kita, badan bersandar, kaki selonjoran, nggak lama akhirnya kita nguap, disusul dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Orang Betawi bilang nasi sahur naik ke mata, ngantuk. Begitu buka mata terjaga lagi kita, pas saya tutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tidur nggak taunya langsung bilang begini, tumben Ustadz ngisinya cepet banget. Bukan gue yang ngisi cepet, lo yang kepulasan. La haula wala quwata. Namun demikian tetap dapat nggak nilai pahala i'tikafnya orang yang sedang berada dalam rumah Allah, masjid, tapi kemudian dia terpejamkan matanya? Dapat nggak pahalanya? Dapat pahalanya. Makanya nggak ada yang namanya hitung-hitungan rugi orang kalau sudah masuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kenapa kok langkah kaki umat Islam di penghujung Ramadan ini rasanya terlampau berat untuk masuk ke dalam rumah Allah. Padahal tidak ada kata rugi. Ibarat orang dagang selalu untung. Diem stagnan selama berada dalam rumah Allah, Allah kucurkan nilai kebaikan.
Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tambatkan hati kita senantiasa masuk ke dalam rumah Allah. Amin ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada seluruh para jamaah, wabil khusus ketua DKM kita yang Masya Allah dengan potensi, energi, tenaga yang tergabung di dalam satu wadah kepanitiaan giat syiar Ramadan Masjid Jami' Nurul Jihad ini, alhamdulillah, sehingga kita selaku jamaah merasa terlayani, di servisnya kita dengan sebaik mungkin. Berbagai macam kegiatan-kegiatan Ramadan terselenggara, kita doakan mudah-mudahan jajaran DKM mobil khusus ketua kita Ustadz Sigit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia seluruh pengurus masjid. Allah berikan kemanjaan sehat walafiat pada tubuhnya, dan Allah jamin cita-citanya dunia dan akhirat insyaallah Allah kabul dan sampaikan. Amin ya Rabbal. Ada ketua DKM-nya, ada bendungnya, ada pengawasnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kita memulai pada bilangan ibadah Ramadan di hari yang ke-28. Benar hari ke-28? Bu, jamaah, hari keberapa kita sekarang? Hah? Kirain di depan bapak-bapak jawabnya hari ke-28, ibu baru hari ke-4 kali. Makin lama dapat THR dari lakinya. La haula wala quwata. Jadi ini hari ke-28 pada bilangan Ramadan. Itu pertanda dan memberikan isyarat bahwa 27 hari sudah yang kita lampaui pada bilangan hari-hari Ramadan tahun 1446 Hijrah. Lebih banyak hari yang sudah kita lewati berbanding dengan hari yang masih tersisa pada bilangan Ramadan ke depan ini. Kalau sekarang ini 28, ya paling enggak tinggal sehari lagi Pak kita berpuasa. Tapi pasti Ustaz belum ngerti, belum tahu kita juga. Yang jelas bilangan hari pada bilangan bulan-bulan hijrah itu hanya 29 hari. Ketika diistikmalkan atau digenapkan bilangan sampai 30 hari itu sangat dimungkinkan. Lihat bagaimana besok insya Allah kita akan gelar lagi upaya untuk kita meneropong THR lagi. Hilal Pak, ru'yah itu hilal, bukan ru'yahnya THR, bukan. Ya Ustadz, kalau hilal itu biasanya kita lihat saat ingin memasuki bilangan 1 Ramadan. Tapi kalau udah pengen selesai Ramadan, yang kita lihat untuk 1 Syawal bukan hilal tapi THR. La haula wala quwata illa billah. Lihat bagaimana besok. Ketika digenapkan, ya berarti sisa 2 hari. Artinya dikasih bonus 1 hari lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 hari bonus itu bukan beban, namanya bonus itu adalah plus. Bertambah value namanya kita itu diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana cara kita beribadah di dalam bulan Ramadan, bahkan 27 hari sudah kita lampaui. Mudah-mudahan kering dan kurang kita dalam ibadah disebabkan karena ilmu, kekhusyuan dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemakluman. Amin ya Rabbal. Hari ke-28 ini masih kita perjuangkan. Bahkan hari ke-29 yang esok masih menjadi harapan dan cita-cita kita. Karenanya kita tambahkan harapan ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah sukseskan dan berhasilkan kita pada bilangan ibadah Ramadan tahun ini 1446 Hijrah. Insya. Dan jangan lupa Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah berkenaan tentang ujung rangkaian ibadah puasa kita. Tolong jangan abaikan infak sedekah
bahkan kewajiban zakat fitrah kita. Berapa banyak orang dari kalangan kita masyarakat muslim yang menganggap bahwa rangkaian amal ibadah Ramadan itu apabila sudah kita menyambutnya di penghujung dengan bertakbir, bahasa kita takbiran, datang rembulan 1 Syawal, lalu kemudian akhirnya kita usai dan selesaikan rangkaian ibadah Ramadan kita. Tidak. Masih ada tersisa satu ibadah yang tidak kalah penting daripada ibadah puasa itu sendiri. Ibadah itu adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Jangan dilihat dari hitungan berat 2,5 kilogram. Kalau hitungan liter 3,5 liter, jangan dilihat dari kecilnya angka dan bilangan itu. Tapi lihat bagaimana dampak yang ditimbulkan saat kita menunaikan ibadah zakat fitrah. Kecil bagi kita, besarnya Masya Allah bagi para mustahik, orang-orang yang menerimanya. La haula wa la quwata. Kecil 2,5 kilogram Pak. Bu, 3,5 liter. Hitungan duit di bawah 50.000. Hitungan duit di bawah 50.000 rupiah. Tapi berapa banyak di antara kita apabila ibadah Ramadan, Masya Allah, hebat, semangat, bergairah, berhasrat, terus berselera, bahkan sampai di penghujungnya dia khatamkan itu Al-Quran sampai 5 kali khatam. Tasbih yang tidak ada lagi hitungannya, artinya saking banyaknya. Dia bersilaturahim, dia berselawat kepada Rasul. Begitu penunaian ibadah zakat fitrah, ia lupa, terabaikan, terlewatkan. Seorang sahabat datang ke hadapan Rasul, mengadu apa yang terjadi pada dirinya. Ya Rasul, lapor. Ada apa gerangan sahabat? Aku terlupa ya Rasul, tidak membayar zakat. Zakat fitrahmu terlupakan. Iya ya Rasul. Dapatkah aku membayar saat ini? Tidak bisa. Kalau begitu aku ganti saja ya Rasul dengan sesuatu yang bahkan lebih daripada nilai zakat fitrah. Enggak bisa, kata Nabi. Ya Rasul, aku memiliki 2 petak kebun, yang satu kurma, yang satunya lagi ainab, anggur. Besar kebunku ya Rasul. Ini asetku yang paling besar. Daya hasilnya pun istimewa. Ya Rasul, bagaimana kalau 2 kebunku, yang satu anggur, yang satu lagi kurma, kugantikan saja keduanya, kubayarkan sebagai penambal daripada zakat fitrah yang terlupa. Apa jawaban Nabi? Enggak bisa. Kau kumpulkan harta benda dan kemilau dunia padat antara langit dan bumi untuk menggantikan status daripada penunaian ibadah zakat fitrah, maka tidak akan pernah mampu menandingi daripada zakat fitrah. La haula wa la quwata. Makanya bahasa saya sederhana, bersahaja. Bahasa saya begini, nggak ada manusia yang kesandung gara-gara gunung yang tinggi, betul nggak? Nggak ada manusia yang kesandung gara-gara gunung yang tinggi. Kesandung gunung, ada nggak cerita orang kesandung gunung? Kemudian juga gunung daripada dia, betul Bu? Tapi orang seringkali tersandung, terpleset langkah kakinya karena sebab kerikil yang kecil. Manusia seringkali luput, khilaf, keliru. Itu disebabkan hal-hal yang dianggap sepele. Seujung kuku. Enteng ini mah. Zakat fitrah mampu. Bukan soal mampu. Tapi penunaian itu penuh dengan hati-hati. Kan berapa banyak di antara kita, nanti kita akan masuk fikih. Berapa banyak orang bayarkan zakat-zakat saja. Dengan cara apa? Ya udah, datangi mustahik. Ini ada uang 50.000, saya bakal zakat fitrah, ya saya bayarkan untuk diri saya saja sendiri. Boleh pakai uang? Boleh. Imam Hanafi itu madhabnya. Tapi kalau Imam Hanafi pun menggunakan uang, tidak dengan qutul balad, tidak dengan apa bahasanya qutul balad, makanan pokok yang berlaku pada negeri tertentu.
Kalau kita ini beras, dia bayarkannya dengan uang. Imam Hanafi pun hitungan satu so'-nya tidak seperti kita, madhab Imam Syafi'i, yang kalau kita totalkan nilai uangnya paling 48.000, 45.000, pokoknya masih di bawah 50.000. Kalau mau gunakan madhab Imam Hanafi, uangnya bukan 50.000, plus minus kalau saya totalkan itu 375.000. Begitu tahu angkanya 375.000, akhirnya saya beras aja dia Ustaz. Kok di Hanafi pakai uang kok lebih tinggi ya? Itulah ketentuannya. La haula wala quwata. Bayarkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diriku 1 jiwa, wa an zaujati, untuk istriku 2 jiwa, wa an waladi, untuk anak laki-lakiku 3 jiwa, wa an binti, untuk anak perempuanku 4 jiwa. 4 jiwa ia bayarkan. Nih, fardhan lillahi ta'ala. Hal yang kecil, tapi kalau tidak kita ingat, dia akan terlewat. Kalau sudah terlewat, Masya Allah, sebagian kita punya ulama mengatakan akan bergelantung nilai ibadah Ramadan kita yang kita lakukan sebulan suntuk, pagi, siang, petang, sampai malam harinya. Begitu kita sudah kumpulkan, belum sampai kepada Allah, dia masih bergelantung antara langit dan bumi. Sebelum ditunaikannya zakat fitrah. Lihat bagaimana cara Allah membuat sistem dalam ajaran agama Islam. Jangan sampai engkau pandai di atas sejadahmu, kau puji daku, kau ibadahi aku, kau abdikan diriku, lalu kemudian engkau pintar dalam hablum minallah, tapi kau patah dalam soal hablum minan nas. Hebat pendidikan Al-Quran, mengajarkan kepada kita teori balancing. Jadi balancing bukan mobil doang nih, ada sporing, ada balancing. Hidup kita juga harus ada balancingnya, perimbangan. Kepada Allah baik, kepada manusia pun cakep. Ramadan kita ke atas, karena dikatakan as-shawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah betul-betul persembahan dari hambaku kepadaku, kata Allah. Lalu kemudian di ujungnya hablum minan nas, jangan sampai terlupa. Ada hak para mustahik yang harus kita keluarkan. Ada kewajiban yang harus kita jalankan. Makanya maaf, ini soal zakat. Ini kan identik dengan harta benda atau sesuatu yang kita miliki, ya Pak. Banyak ada orang yang namanya dia mampu untuk bersolat, tapi nggak mampu berzakat. Makanya antara ibadah sholat dan juga zakat senantiasa, kalau orang Betawi bilang, direndengin ini perintah. Aqimus sholat wa atuz. Jadi sepaket. Orang mampu sholat tapi nggak mampu zakat, gagal dia punya ibadahnya. Nggak bisa dikatakan muslim yang paripurna dan sempurna apabila satu di antara sekian banyak rukun Islam yang 5 gagal dia lakukan satu saja. Sulit dikatakan dia manusia yang sempurna dalam iman kepada Allah, sulit. Ada orang yang bisa sholat, bisa soal sholat sih gampang. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum. 5 waktu saya datangi itu waktu sholat, berjamaah dalam masjid, tepat waktu. Kalau begitu wa'atuz zakat, itulah Ustaz. Kalau sholat bisa, tapi soal zakat, Masya Allah, sulit saya mengeluarkannya. Jerih payah, keringat sudah keluar, tenaga, bahkan sampai tersita waktu. Saya nggak bersama anak dan istri, sudah saya dapati harta saya, masa saya harus keluarkan untuk orang lain? Ada orang yang mampu sholat, tapi nggak mampu dia berzakat. Atau sebaliknya, untuk soal kepada hal manusia, kepada sesamanya gampang Pak. Jangankan yang wajib seperti zakat, infak, sedekah dia hobi, dia keluarkan. Tapi untuk nilai ibadah sholatnya itu yang sulit. Allah ajak berkali-kali, hayya ala sholat, hayya ala falah. Yuk sholat, yuk menang. Yuk sholat, yuk berhasil. Yuk sholat, yuk sukses. Bukan hanya perintah dari Allah, tapi Allah janjikan akan sesuatu yang menjalankan perintah Allah, yakni sholat. Karena yang diseru dipanggil untuk kita sholat Pak. Dan yang dijanjikan oleh Allah kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kemenangan.
Kalau untuk berbagi saya bisa, tapi kalau untuk sholat saya mengabdi kepada Allah melalui jalur gerakan ada ruku dan sujudnya, itu yang saya ogah, Ustaz. Beragam manusia ternyata, Pak. La haula wala quwata. Pertama, jangan anggap ini enteng 3,5 liter dengan bilangan value kalau konversi rupiahnya hanya di bawah 50.000. Kita lempengin 50.000. Tapi persoalannya adalah jangan sampai ada hak orang lain yang akhirnya tertahan oleh genggaman tangan kita. Ini yang berbahaya. Baik zakat fitrah maupun zakat malnya. Kenapa? Sebab ini perintah daripada Rasul. Dalam hadis Bukhari dikatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mewajibkan untuk kita setiap umatnya. Untuk apa? Untuk kita bayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa hikmah yang Allah tuangkan pada penunaian ibadah zakat fitrah bagi kita umat Islam? Dua disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim 'anil lahwi wal farafi. Yang pertama itu adalah ini menjadi sebuah pembebas, pensuci, pembersih lis-shaim bagi mereka orang-orang yang tengah beribadah puasa. Jadi saya katakan ikatannya terlalu kuat, ikatannya begitu erat antara ibadah puasa dengan penunaian ibadah zakat fitrah. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar setiap kita orang-orang yang berjuang dalam ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan ini, maaf, ribuan kali maaf, kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, bahkan mencerca manusia, orang sekitar kita, sahabat, tetangga, jamaah, masyarakat. Anil lahwi, kesia-siaan, senda gurau. Ibadah puasa kita masih ada nada-nada bercanda ya. Hal-hal yang mampu mengurangi nilai kesempurnaan ibadah puasa kita akhirnya disempurnakan dengan penunaian zakat fitrah. Warrafath. Apa artinya warrafath? Ada ucapan-ucapan yang kotor, seperti orang yang berangkat haji itu nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang emosi, luapan dari angkara murka, omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang akhirnya menghardik saudara atau orang yang menjadi lawan bicara kita. Kadang-kadang di puasa keluar tanpa kita sadari ucapan tersebut. Dan penghapusnya adalah penunaian zakat fitrah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hikmah yang pertama, bagi orang yang berpuasa itu zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah mampu untuk apa? Tu'matan lil masakini. Menjadi hidangan yang kita keluarkan kemudian dinikmati oleh saudara kita yang miskin. Nah, ini yang menjadi stressing point penunaian ibadah zakat fitrah, bahkan mal. Menghindarkan diri kita dan kehidupan kita selaku manusia yang bersosial, bermasyarakat, berkelompok. Kita ini insanun mujtama'iyun, masyarakat yang berkelompok, bersosial. Agar jangan sampai ada jurang yang begitu menganga, ketimpangan yang terjadi antara si miskin dengan si kaya. Hebat umat Islam, diberikan syariat yang begitu sempurna. Dari mana? Sumbernya adalah dari Allah. Pantas Allahnya tiada cacat dan celah, sehingga produk daripada ajaran Allah itu tidak juga ada kelemahan dan keterbatasannya. Betul Pak? Betul Pak? Makanya nggak ada sesuatu yang kita sebut cacat celah dalam ajaran agama, nggak ada. Kalau kurang, kering soal pemahaman ajaran agama Islamnya boleh jadi, tapi bukan pada ajaran agamanya, tapi orang yang memeluk ajaran agama Islamnya. Islamnya nggak mungkin ngaco, yang ngaco Muslimnya boleh jadi. La haula wala quwata. Sebab ajaran agama Islamnya produk daripada Allah. Allah nggak ada cacat celah, jauh daripada keterbatasan dan kekurangan. Sehingga yang dihasilkan oleh Allah adalah baik semuanya, sempurna semuanya, lengkap semuanya. Alhamdulillah. Supaya nggak ada ketimpangan, jurang yang tidak menganga antara miskin dan juga si
si kaya. Lihat bagaimana kebijakan yang dibuatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berkisah ini, Pak. Dahulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi satu peristiwa, kasus yang cukup menggemparkan. Tidak terjadi di pusat pemerintahan kota Madinah, tapi terjadinya pada satu kota provinsi kecil. Apa kasus yang terjadi? Kasus yang terjadi adalah pencurian. Ada rumah orang kaya digondol sama si miskin. Rumah orang kaya mewah megah tuh. Depan rumahnya aja pilar 2 kekerwala gede. Bak kastil kata orang bilang. Seperti istananya para raja-raja, orang kaya, konglomerat, crazy rich kata anak sekarang bilang. Apa Pak? Ini jamaah Nurul Jihad paham nggak kalau gue bilang crazy rich? Pokoknya orang yang uangnya nyapak deh gitu loh, ya orangnya uangnya nyapak. Tahu nyapak Pak? Enggak, kalau banyak cuma timbang-timbang. Nyapak lebih daripada banyak. Lebih daripada banyak. Nyapak, ilah, nggak kehitung pokoknya. Nggak berseri kalau bahasa kita. La haula wala quwata. Masuk pencuri. Digondol itu di dalam rumah tersebut. Tapi yang diambil bukan emas. Yang diambil itu bukan perhiasan. La fiddah wala dhahab. Bukan perak, bahkan bukan emas yang diambil. Yang digondol bukan juga berangkas pemilik daripada sang orang kaya dan konglomerat tadi, bukan. Justru begitu masuk, menyelinap lewat jendela, akhirnya yang dicari adalah mana bagian ruangan yang menjadi dapur tempat penyimpanan sembako ini manusia yang tinggal di rumah ini. Begitu celingak-celinguk ngelihat kanan kiri, oh ini dia dapurnya. Dia masuki bagian dapurnya. Yang diambil apa? Terigu, gandum. Yang diambil apa? Makanan-makanan yang belum siap saji, masih mentah. Itu yang diambil, itu yang diraup, lalu kemudian dimasukkan ke karungnya. Itu pula yang dibawa kabur, keluar dari rumah. Naasnya ini pelaku terlihat oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar langsung meneriakan maut. Lari ngibrit ini si pelaku, tapi karena memang masyarakat punya daya yang lebih cepat daripada gerakan ini si pencuri, maka si pencuri ini tertangkap. Begitu tertangkap, akhirnya langsung dibawa ke pos pol, bagian keamanannya. Begitu dibawa ke bagian keamanan, diinterogasi lah. Anda pencuri? Iya. Apa yang kau curi? Dibuka dalam karungnya. Ini yang saya ambil. Kau siap menjalani hukuman? Siap. Kau tidak berkilah? Tidak. Kau akui kesalahanmu? Iya. Kalau begitu, segera kami akan proses. Silahkan, kata pencuri. Nyerah aja, nyerah. Kalau kata sekarang orang bilang tuh apa? Kooperatif ya, Pak. Kooperatif. Biar nanti dapat banyak potongan tahanan. Biar kata 279 triliun juga yang penting kooperatif aja udah. Alhamdulillah. Kamu nggak mau membela diri, enggak. Kamu akui iya, siap potong tangan, siap. Akhirnya kasus ini dibawa kepada muhafidz, ke gubernur. Ingin diproses. Begitu ingin diproses, akhirnya ini pencuri ketemu dengan siapa? Gubernurnya yang berkuasa pada wilayah dan kota tersebut. Hai pencuri, siap Pak Gubernur. Kau mencuri? Iya. Apa yang kau ambil? Nih. Kau siap potong tangan? Siap. Sebab dahulu diberlakukan hukum Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri dari kalangan laki-laki, pencuri dari kalangan perempuan, kedua-duanya kalau terbukti barang bukti cukup,
kemudian diputuskan pengadilan, maka eksekusinya adalah potong tangan. Kata muhafiznya, siap untuk dipotong tangan, siap jalani hukuman, siap. Kau tidak mau membela, tidak. Apa permintaan terakhir sebelum kau dieksekusi? Wahai Pak Gubernur, kalau begitu saya ingin ajukan request dan permohonan. Apa permohonanmu? Sebelum kau jatuhkan kepadaku hukuman yang memang berlaku, dan aku sudah siap, aku sudah memperhitungkan sebelum aku melakukan tindakan kejahatan ini. Tolong wahai Pak Gubernur, sampaikan diri ini ke hadapan kita punya khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Bingung timbang-timbang nih akhirnya gubernur. Gue penuhi enggak, ACC enggak permohonan. Ya udah, enggak ada salahnya. Dia juga udah ngaku kok. Dia juga siap untuk jalanin hukuman. Siap kalau begitu. Nanti kami akan antarkan Anda ke pusat kota Madinah. Pusat pemerintahan adanya di kota Madinah. Baik. Akhirnya dibawalah itu. Si pencuri ini didampingi dengan para gubernur. Akhirnya berangkat menghadap kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Salam kesejahteraan, salam kebahagiaan, salam keselamatan untukmu, wahai pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Terjadi kasus di kota kami. Rumah orang kaya digondol. Masuk garong. Ini garongnya, ini pelakunya. Dilihat oleh Sayyidina Umar. Dudukkan dia, dudukkan dia. Ada apa sampai kasus ini harus masuk ke pusat kota Madinah? Begini, karena sebelum adanya eksekusi dijatuhkan untuk hukuman bagi si pencuri ini, dia minta untuk ketemu dengan engkau, ketemu dengan aku. Iya. Ada apa gerangan? Saya tidak mengerti. Kau gubernur silahkan keluar. Dia minta 4 mata. Ngomong langsung 4 mata dengan Khalifah Umar bin Khattab. Pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh Sayyidina Umar tidak seperti pertanyaan interogasi di pospol dan juga si gubernur. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidina Umar? Pencuri, apa gerangan motivasimu dalam kau ambil langkah mencuri ini? Apa latar belakangnya? Karena sebab apa kau mencuri? Coba pemimpin lihat. Dia bertanya dengan kapasitas dan porsi kebijaksanaan yang ia miliki. Bukan langsung kau mencuri, apa yang kau ambil? Enggak, untuk pertanyaannya. Apa motivasimu mengambil? Disebabkan karena apa? Latar belakangnya apa kau mencuri? Begitu dilontarkan, baru lontaran pertanyaan yang pertama oleh Sayyidina Umar, maka mengucapkan alhamdulillah lah ini si pencuri. Alhamdulillah, kutemukan memang inilah pertanyaan yang kudambakan saat ada di pospol, bahkan saat gubernurku memberikan pertanyaan kepadaku. Apa maksudnya kata Sayyidina Umar? Wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, demi Allah, pertanyaan inilah yang nanti disebabkan aku sudah siapkan jawabannya. Kalau kau bertanya apa motivasiku, demi Allah, motivasiku adalah untuk mempertahankan kehidupan istriku yang sudah 4 hari tidak kumasukkan pada lambungnya makanan, gandum, roti atau apapun, dan anakku sudah mati dua-duanya disebabkan karena kelaparan. Mulai gelisah ini Sayyidina Umar. Hei pencuri, lanjutkan ucapan. Wahai Sayyidina Umar, asal kau tahu, di daerah kami, di kota kami, gubernur yang kau tunjuk saat ini tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Maksudnya seperti apa? 2 tahun lamanya kami orang-orang miskin tidak mendapatkan hak kami. Mereka tidak menjemput zakat mal yang itu adalah peruntukannya untuk kami. Orang-orang kaya menahan zakat fitrahnya sehingga kami tidak mendapatkan kurma 1 butir pun. Dan aku jalani ini, kutentukan sikapku untuk mengambil, bukan mencuri. Dia katakan, aku merampas secara paksa hakku yang masih tertahan pada orang kaya. Jadi mereka menganggapnya merampas hak dirinya yang masih tertahan pada tangan dan genggaman orang-orang kaya.
hanya untuk bertahan hidup. Kalau aku inginkan, wahai Sayyidina Umar, maka yang aku akan ambil adalah emas mereka, permata mereka, perhiasan mereka, dan bahkan semua yang mereka endapkan di bawah tanahnya, bengkel mereka, itulah yang ku ambil. Tapi nyatanya yang ku ambil adalah isi dapur semua, dan itu yang memang akan kami santap. Betul juga Pak. Dia nggak ngambil uang, dia nggak ambil emas, permata dan lain-lain. Yang diambil oleh si pencuri ini adalah gandum, material yang nantinya kemudian akan diracik menjadi roti, terigu dan lain-lain. Masya Allah. Baru kemudian akhirnya melototlah Sayyidina Umar, geram atas apa? Aduan ini rakyatnya. Kalau begitu, pengawal, panggil itu gubernur yang tadi. Ayo dikonfrontasi Pak, bahasanya. Dipertemukan dua-duanya. Begitu laporan rakyatnya, warganya. Sekarang gue pengen tahu apa kira-kira respon dan komentar daripada gubernurnya. Mau kemari tadi tuh gubernur yang nganterin ini pencuri. Siap wahai Amirul Mukminin. Disuruh masuk lagi. Duduk. Wah, udah gemeter. Ya Allah, gubernur. Kalau pemimpin negerinya udah bilang begitu, bijak Pak. Masya Allah, gahar, tegas Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang dalam beberapa riwayat dikatakan, apabila ada iblis ingin melintas pada satu gang, jalan setapak, lalu kemudian di ujungnya ada Sayyidina Umar, iblis lebih mending cari gang lain ketimbang harus amplop di hadapan mukanya Sayyidina Umar. Setan ngeri sama ketegasannya Umar. Apalagi manusia bisa kencing di celana bahasa kita. La haula wala quwata illa billah. Udah usyuruk belum? Hah? Ya, jangan bohong Pak, lagi puasa nih Pak. Ya Allah. Iya Bapak sih nikmatin, Ibu sih nikmatin, begitu enak denger ya. Nggak taunya ya kita dari tadi ngomong aja. Teh ada teh nggak? Nggak ada teh. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Emang pada tega-tega pengurus nih kalau lagi Ramadan. Kuliah duhanya, kuliah zuhurnya, ceramah subuhnya, sampai iftar dan takjilnya aja. Kalau belum beduk maghrib nggak dikasih minum pembicara. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Begitu ditanya dari pembicara, lanjut, kata jamaahnya lanjut, lanjut. Iya lo enak cuma denger doang, goyang doak-doakan. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Sampai mana tadi Pak? Panggil. Tegas Sayyidina Umar. Panggil. Bawa masuk kemari gubernurnya. Siap hadir wahai Tuan Amirul Mukminin. Ada apa wahai Presiden? Begini. Setelah ku bertanya kepada si pencuri ini apa motivasinya, ternyata ku dapati ada sesuatu. Apa gerangan sesuatu itu wahai Presiden? Ditanya langsung to the point. Berapa lama kau tidak jemput zakat fitrah para aghnia atau orang-orang kaya yang ada di daerah? Sudah sekian lamanya mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah. Mana program unggulanmu untuk menjemput zakat fitrah mereka? Sementara orang-orang miskin, kelaparan, mati, bahkan sampai ada orang-orang yang, maaf Pak, lagi-lagi. Jadi orang yang kelaparan tuh sebelum mati ternyata dia terserang psikologis dulu, stres dulu. Karena nggak ada makanan masuk dan dia berpikir harus makan apa, harus makan apa. Akhirnya terganggu kejiwaannya, lalu kemudian gila Pak. Setelah gila baru mati. Itu kan menyakitkan. Derita itu nggak ada lagi yang lebih derita daripada itu Pak. Masya Allah. Kau tidak mengetahui 2 tahun lamanya orang-orang kaya yang ada di daerahmu tidak mengeluarkan zakat. Tertunduk malu pokoknya Pak. Itu gubernurnya tertunduk malu, nggak berani angkat muka. Apa sebabnya? Memang itu yang terjadi. Sekalinya digertak sedikit oleh Sayyidina Umar, jawab, respon apa yang menjadi pertanyaanku wahai gubernurku. Begini Tuan Presiden, sungguh kami dan pada perangkat-perangkat kami sudah menjemput zakat fitrah.
Lantas mana hasilnya? Kenapa masih ada orang miskin lalu kemudian ia mencuri dengan dalihnya, motivasinya adalah untuk mempertahankan hidup dan juga keluarganya. Apakah itu betul? Betul. Tidak dikeluarkan oleh para aghnia? Tidak. Kuperintahkan perangkatku untuk menjemputnya. Bagian panitia zakat fitrah. Kalau bagian kayak kita nih kayak basisnya gitu Pak. Didampingi dengan para polisi-polisiku, ya Allah, wahai Sayyidina Umar. Tapi ternyata mereka jauh lebih kuat. Di rumahnya itu disiapkan gerbang yang tinggi, lalu kemudian ada para penjaga yang juga menggunakan AK-47. Wow. Rumah orang kaya dijaga pakai AK-47. Padahal senjatanya pada ilegal tuh semuanya. Sayyidina Umar nggak tahu. Saya nggak bicara yang di negeri kita loh Pak. Yang dulu kepemimpinan Sayyidina Umar. Jadi ente takut, kata Sayyidina Umar. Ente pejabat takut dengan para jutawan dan miliarder itu. Orang-orang yang punya kuasa karena uangnya, karena materinya. Pertama itu, kedua juga memang dia punya kendali pada bagian dari kotak kami. Jadi orang kaya bisa mengendalikan jalannya undang-undang di sekitaran kota itu. Sampai gubernurnya nggak bisa mengkutik Pak. Ini semua gara-gara apa? Oh, uang. Ternyata emang dari dulu udah begitu. Dari dulu udah begitu. Geram akhirnya dapat keterangan yang demikian dari gubernurnya. Akhirnya Sayyidina Umar putuskan kebijakannya. Hai gubernur, menurutku Anda tidak layak untuk menjalankan sisa daripada jabatanmu yang masih ada. Yang diberikan hukuman bukan si pencuri, tapi apa? Gubernur, nonjob ente sekarang, nonaktif ente. Mutasi haji, mutasi, wahai Sayyidina. Nggak pakai mutasi, kata Sayyidina Umar. Pindah ke yang jauhan nggak apa-apa, asal jabatan ini masih. Nggak pakai, kata Sayyidina Umar. Nggak pakai rolling-rolling, nggak pakai mutasi, non-aktif, purna tugas langsung. Dan sampaikan kepada para aghnia, mau aku yang mendatanginya atau mereka yang akan berhadapan denganku, suruh datang kemari. Kalau tidak, saya yang akan mendatangi mereka. Di kontak akhirnya, semua perangkat pusat kota Madinah akhirnya menjemput secara paksa orang-orang kaya yang menahan hak para fuqara dan masakin di kota tersebut. Akhirnya datang para aghnia, dijatuhkan hukuman malah justru habes. Diborgol, diasingkan. Bahasa kita, dipenjara. Pejabat nonaktif, konglomerat akhirnya diberikan hukuman justru. Kan jatuhnya kan seharusnya dia korban Pak, betul? Korban pencurian, tapi ada motivasi di belakang itu. Sebabnya adalah mereka menahan dari apa? Zakat fitrah yang mereka harus keluarkan. Karena itulah akhirnya jatuhkan hukuman. Allah dan Rasulnya paling memerangi orang-orang yang menahan zakat fitrah, zakat mal. Mereka tidak salurkan kepada 8 asnaf sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah pada surat At-Taubah. Sementara bagaimana nasibnya si pencuri? Si pencuri dibebaskan. Padahal ayatnya masih berlaku, tidak dinasakkan oleh Rasul sampai Nabi wafat masih berlaku. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dua-duanya potong tangan. Makanya atas kebijakan dan ijtihadnya Sayyidina Umar ini banyak pro kontra datang. Satu di antaranya yang mengatakan pro adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, mengatakan justru Sayyidina Umar ini tidak sedang melanggar aturan main Allah. Sayyidina Umar ini justru sedang menjalankan apa yang menjadi filosofi daripada ayat Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dibuatnya itu aturan apabila dalam keadaan normal, dalam keadaan yang standar, semua umat Islam, masyarakat muslim yang fuqara dan masakin, semuanya sudah tersentuh dengan zakat. Mereka rasakan, mereka nikmati, mereka cicipi zakat fitrah dan juga zakat mal. Tapi masih ada tindakan pencurian, itu baru dikenakan ayat tersebut. Tapi karena lantaran
Orang kaya itu yang tidak menyalurkan zakat fitrah dan kewajibannya. Kemudian orang-orang miskinnya nahan haus dan juga lapar padahal bukan di waktu Ramadan. Akhirnya adalah ulahnya mencurilah. Kalau bahasa tadi pencuri, kami ini nggak mencuri, kami ini hanya menjemput hak kami yang masih tertahan di rumah mereka. Sebab mereka nggak mengeluarkan, dan itu nyata diakui oleh gubernurnya. Akhirnya apa-apa, ini pencuri, kau bebas, silahkan. Semua harta benda yang ada di dalam rumahnya orang-orang kaya dikeluarkan kemudian dibagikan oleh Sayyidina Umar kepada fuqara al-masakin. Begini, koruptor miskinin. Betul Pak, betul, bikin miskin. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala membuat sistem yang indah. Koridor Islam ini udah gak ada lagi yang perlu diperbaharui. Salih likulli zaman wal makan. Syariat Islam itu relevan bahasanya. Relevan dimanapun dan kapanpun. Tinggal bagaimana kita menjalankannya sesuai dengan proporsional kita. Saya tanya kepada ketua, udah dibuka panitia zakat di sini? Siap menerima dan menyalurkan? Sampaikan kepada para jamaah tetangga masyarakat sekitar. RW berapa di sini berarti? RW 8. Libatkan sinergisitas ini kepada pegiat lingkungan, pejabat RT, pejabat RW. Minta tuliskan berapa banyak mustahiknya, sampaikan. Dan kalau sudah kita bayar zakat fitrah, maaf, ribuan kali maaf. Kalau tadi seumpama 45.000, kita keluarkan uang 50.000. Jangan sampai kita mengharapkan uang kembaliannya yang goceng. Bilang aja langsung infak sedekah. Infak sedekah. Setelah dikumpulkan lalu kemudian akhirnya baru didistribusikan. Berkah ini kampung, berkah ini wilayah. Dan masjid menjalankan sebagaimana mestinya fungsi dan kerjanya. Makanya kalau ada orang yang berteriak lapar, lapar, masyarakat muslim di tetangga-tetangga masjid ini menyebutkan lapar, lapar, maaf, bukan hanya tanggung jawab orang yang ada di dalam rumah tersebut atau tetangganya. Yang paling bertanggung jawab adalah pengurus masjidnya. Bukan hanya menyediakan untuk servis dan pelayanan ibadah sholat mereka saat sudah sampai di masjid ini, tidak, tapi jaminkan mereka dalam soal kesejahteraan mereka. Ustadz, di sini banyak bangke, bang keliling. Ustadz, banyak renten di sini. Saya nggak lebih dulu menyalahkan siapa yang melakukan renten. Saya lebih dulu menyalahkan apabila renten itu bilang, Ustadz, saya melakukan ini karena saya mengajukan pinjaman kepada masjid, tapi masjid tidak memberikan kepada saya. Kemana lagi saya harus mencarinya, Ustadz? Sejatinya keberadaan masjid itu cukup untuk menyokong dan membantu nilai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Ini manajemen masjid yang baik. La haula wala quwata. Dan kalau sudah saya sampaikan demikian, bukan semuanya tertumpu pada DKM. Tanggung jawab bersama. Kenapa? DKM adalah orang yang ada di garda terdepan, tapi yang seharusnya bertanggung jawab adalah semua masyarakat muslim. Kenapa? Ini rumah ibadah umat Islam. Artinya tanggung jawab secara sama. Yang paling bertanggung jawab siapa, Ustaz? Mereka orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bilang DKM ini bawel, dikit-dikit minta santunan lagi, minta bantuan lagi. Justru apa yang disampaikan oleh DKM untuk minta bantuan, minta tolong donasinya, itu menjemput agar berkah kita punya harta benda yang ada di dalam rumah. Seharusnya kalau DKM bawa map, dikempit pakai ketek yang kirinya, menuju rumah kita, jangan pakai tutup hordeng Pak Bu. Kalau perlu ablakin, sebelum datang kelihatan nih, kayaknya udah kendus nih. Ustadz Sigit ketua DKM kayaknya mau datang nih, bawa map lagi nih, kayaknya pengen galang donasi lagi nih Nurul Jihad. Kalau perlu Pak, red carpet langsung dia, biar masuk ke rumah kita. Sudah disajikan tuh hidangan-hidangan nikmat. Kenapa? Dia justru menjemput apa yang seharusnya dikeluarkan dari rumah kita. Kalau mengendap di dalam rumah kita, itu yang menjadi sumah wal halakah yang terjadi pada rumah kita. Apa sumah wal halakah? Bahasa orang Betawi yang rada kasaran dikit, itu yang menjadi sial dangkalan pada rumah kita. Iya. Itu yang menjadi petaka.
Makanya dikeluarkan ke masjid, dititipkan ke DKM, dikelola sedemikian rupanya, disebarluaskan pada pos-pos yang tepat porsinya. Insya bantu kegiatan-kegiatan masjid, mudah-mudahan berkah kehidupan rumah tangga kita. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kelengkapan dan kesempurnaan dalam ibadah Ramadan kita, dan Allah mawas dirikan kita untuk penunaian ibadah zakat fitrah kita, dan insya Allah Allah lebihkan kita punya harta benda, insya Allah kita titipkan pada rumah-rumah Allah dengan penggunaan yang tepat sasaran, tepat target. Insya Allah mudah-mudahan semua apa yang kita tunaikan di dunia ini insya Allah berhasilkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaminkan untuk kita aman dan selamat pada negeri akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Barang-barang baca Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah bihusnil bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan dulu ada yang